Halo, jumpa lagi dengan saya Jeffrey Alexander Besi. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang pengaruh mesin terhadap penggantian bahan bakar dari MFO atau Marine Fuel Oil ke MDO atau Marine Diesel Oil secara permanen. Nah, pengaruh penggantian bahan bakar MFO, Marine Fuel Oil dengan MDO, Marine Diesel Oil, pada mesin yang dirancang untuk menggunakan bahan bakar MFO dapat memiliki beberapa konsekuensi. Antara lain satu yaitu perubahan kinerja mesin. Nah, di mana MDO memiliki viskositas yang lebih rendah daripada MFO hingga mempengaruhi kinerja mesin. MDO dapat menyebabkan mesin beroperasi lebih cepat. Nah, tetapi juga dapat meningkatkan konsumsi bahan bakar seperti itu. Yang kedua yaitu peningkatan konsumsi bahan bakar. MDO memiliki eh, kalori yang lebih rendah daripada MFO, sehingga mesin memerlukan lebih banyak bahan bakar untuk menghasilkan tenaga yang sama. Nah, yang ketiga yaitu konsekuensi yang ketiga itu perubahan suhu mesin. MDO dapat menyebabkan suhu mesin meningkat karena memiliki titik nyala atau flash point yang lebih rendah daripada bahan bakar MFO. Yang keempat adalah konsekuensinya yaitu peningkatan emisi gas buang. MDO dapat meningkatkan emisi gas buang, terutama NOx atau nitrogen oksida, dan juga SOx atau sulfur oksida, seperti itu. Untuk penggantian spare part yang mungkin diperlukan, beberapa spare part yang mungkin diperlukan diganti apabila bahan bakar tersebut berubah, antara lain seperti injektor atau injection valve. Nah, full injection valve atau injektor mungkin perlu diganti jika desainnya tidak compatible dengan MDO. Nah, kemudian ada juga full injection pump atau pompa bahan bakar. Full injection pump atau pompa bahan bakar mungkin perlu juga diganti jika desainnya tidak kompatibel dengan MDO. Yang ketiga yaitu seal atau gasket. Seal atau gasket mungkin juga harus diganti ya. Sama halnya seperti tadi, yang bila tidak kompatibel harus diganti seperti itu. Alasannya harus dilakukan penggantian spare part tersebut. Kenapa? Nah, alasannya yaitu satu karena perbedaan sifat bahan bakar, di mana MDO dan MFO dan MDO memiliki sifat yang berbeda seperti viskositas, kandungan sulfur, dan juga titik nyala atau flash point. MDO memiliki viskositas dan kandungan sulfur yang lebih rendah dibandingkan dengan MFO. Nah, hingga perbedaan ini dapat mempengaruhi kinerja dan umur spare part mesin itu sendiri. Nah, kemudian resiko kerusakan mesin. Jika mesin dirancang untuk menggunakan bahan bakar MFO, kemudian menggunakan MDO tanpa penggantian spare part yang sesuai, maka dapat terjadi kerusakan mesin karena perbedaan sifat bahan bakar tersebut. Kerusakan ini dapat disebabkan oleh perubahan tekanan injeksi, perubahan suhu, dan juga perubahan lainnya yang terkait dengan perbedaan sifat bahan bakar. Seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu pengaruh pada sistem injeksi. Nah, sistem injeksi pada mesin yang menggunakan MFO yang dirancang untuk menangani viskositas yang lebih tinggi dan juga kandungan sulfur yang lebih tinggi. Jika mesin kemudian menggunakan MDO, maka sistem injeksi dapat mengalami perubahan tekanan dan juga suhu yang dapat mempengaruhi kinerja, umur, dan dari spare part tersebut, seperti itu. Kemudian yang keempat yaitu resiko korosi. MDO memiliki kandungan sulfur yang lebih rendah dibandingkan dengan MFO, namun masih dapat menyebabkan korosi pada komponen mesin jika tidak diantisipasi, seperti itu. Jadi penggantian spare part yang sesuai dapat membantu mengurangi resiko korosi tersebut.
Yang kelima yaitu peningkatan efisiensi dan umur mesin. Penggantian spare part yang sesuai dapat membantu meningkatkan efisiensi umur mesin dengan menggunakan spare part yang dirancang sesuai spesifikasi MDO tentunya. Maka mesin dapat beroperasi dengan lebih efisien dan juga umur spare part yang lebih panjang. Seperti itu. Nah, dengan demikian penggantian spare part pada mesin yang sebelumnya menggunakan MFO kemudian berubah dengan bahan bakar MDO itu diperlukan karena untuk memastikan kinerja mesin yang optimal dan juga mengurangi resiko kerusakan dan juga peningkatan efisiensi pada umur mesin itu sendiri. Seperti itu. Jadi demikian penjelasan saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.